Ya, pemirsa, tak terima terjaring razia seorang pemulung naik pitam dan memaki petugas. Razia ini digelar untuk mengantisipasi maraknya penyandang masalah kesejahteraan sosial di ibu kota. Saya telepon hantam, saudara saya mau apa-apa, saya bisa. Kecuali saya maling, apa salah. Saya mulung beneran. Pria yang berprofesi sebagai pemulung ini langsung naik pitam saat terjaring razia PMKS digelar petugas Satpol PP di Jalan Zainul Arifin, Gambir, Jakarta Pusat tadi malam. Emosinya kian menggebu-gebu ketika petugas memintanya ikut naik ke atas mobil. Ia mengancam akan menghubungi kerabatnya yang berdinas di Kementerian Pertahanan. Petugas pun akhirnya melepas si pemulung. Tidak hanya di satu lokasi, pemirsa, petugas juga merazia seorang wanita dan pria lansia yang tengah asik duduk di atas trotoar. Namun keduanya dilepaskan setelah ada warga sekitar yang mengenali dan menjamin status mereka. Razia PMKS ini digelar untuk menjamin ketentraman umum dan mengantisipasi maraknya penyandang masalah kesejahteraan sosial di ibu kota. Udah malam jangan di jalanan ya. Udah malam jangan di jalanan. Yang ada teman-teman Teman-temannya banyak. Ya, pemirsa, kecewa tidak terpilih lagi menjadi kepala desa. Mantan kepala desa Guwo Pati, Jawa Tengah mencabut 30 tiang listrik yang terpasang. Aksi ini pun diprotes warga karena membuat desanya gelap gulita. Sebanyak 30 tiang listrik di desa Guwo, Telogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dicabut paksa oleh mantan kepala desa setempat. Diketahui 125 tiang listrik yang terpasang adalah janji politik mantan kepala desa. Namun dirinya kalah saat mencalonkan diri kembali. Dugaan kekecewaan mantan kepala desa menjadi penyebab pencabutan paksa tiang listrik ini. Kini sebagian desa Guwo tidak teraliri listrik dan gelap gulita sejak 2 hari lalu. Saya tidak tahu, saya belum jelas, makanya saya kemarin menghentikan. Karena saya dianggap di situ saya tim. Pak, artinya masyarakat sendiri sebenarnya setuju nggak sih Pak kalau PAL ini dicabut? Dia tidak setuju, karena itu seolah-olah itu ya dirugikan. Sudah itu membeli jaringan kan masyarakat sendiri. Sementara kepala desa Guwo terpilih, Sutaji, mengatakan jika pencabutan tiang listrik ini pun tidak ada pemberitahuan ke pihak desa. Haji Sulkan yang tujuannya itu adalah untuk meredam suasana. Karena sudah tidak ada pemberitahuan Pak dari desa. RT, RW pun tidak, pemberitahuan dari desa pun tidak. Itu jadi inisiatif pribadi Pak Sulkan itu ya? Ya, dari pribadi Pak Sulkan sendiri termasuk anak buahnya. Jadi belum ada Pak pemberitahuan ke desa. Kalau ada pemberitahuan desa Pak, saya tetap mendahulukan atau mengedepankan mediasi Pak. Hingga kini belum diketahui motif yang melatar belakangi pencabutan paksa ratusan tiang listrik di desa Guwo. Dari Pati, Jawa Tengah, Atta Soeharto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, aksi tidak terpuji akibat kalah dalam pemilihan kepala desa juga terjadi di Lebak, Banten. Seorang calon kepala desa yang tidak terpilih diduga menutup jalan desa dengan material kayu dan juga batu. Warga kampung Marga Mulia, Desa Sukamanah, Kecamatan Malingping, Lebak, Banten, terkejut dengan akses jalan desa mereka yang ditutupi batu dan kayu. Warga yang akan beraktivitas pun tidak bisa berbuat banyak karena 3 akses jalan tertutup. Salah satu titik bahkan ditutup dengan semen oleh pelaku. Penutupan jalan ini diduga dilakukan seorang calon kepala desa yang kalah dalam kontestasi Pilkades pada 24 Oktober lalu. Diduga pelaku tidak menerima kekalahan, namun karena merasa telah membantu warga sekitar, jalan yang diakui miliknya akhirnya ditutup pelaku. Mana jalan? Sekarang ini ya tidak ada karena akses ini sudah di sebelah baratnya sini dan sebelah timur di sana. Jadi sebelah timur di dua-duanya ditutup. Jadi terkurung ya. Ya terkurung, terisolir lah. Sebelumnya, akses jalan yang ditutup memang merupakan salah satu tokoh desa setempat. Namun, kemudian jalan desa tersebut sudah dihibahkan untuk jalur lalu lintas warga. Kini warga berharap pihak terkait segera membuka akses jalan yang ditutup agar mereka bisa kembali beraktivitas. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 3 orang anak menyerahkan ibu kandungnya ke panti jompo viral di media sosial. Alasan ketiganya menyerahkan sang ibu karena sibuk bekerja.
Seorang ibu bernama Trima, berusia 66 tahun, asal Magelang ini, kini tinggal di sebuah panti jompo Gria Lansia yang berada di Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ibu Trima tinggal di panti setelah ketiga anaknya menandatangani surat pernyataan bermaterai guna menyerahkan sang ibu hingga akhir hayatnya. Bahkan, proses pemakaman sang ibu pun telah diserahkan sepenuhnya kepada pihak panti. Ketiga anak menyerahkan dirinya ke panti jompo dengan alasan tidak mampu merawat. Kini, Ibu Trima pun hanya bisa pasrah. Ada 60 orang lansia yang menghuni panti jompo Gria Lansia ini. Kebanyakan penghuni adalah lansia terlantar yang diserahkan oleh dinas sosial maupun relawan kemanusiaan. Tujuan kami pertama, biar nggak ada lagi dan nggak terulang lagi kejadian yang seperti ini. Untuk contoh saja, untuk siap. Jadi untuk yang kedua, harapan kami dari panti, semua lansia yang di sini yang masih punya orang tua, kalau bisa dirawat. Pihak panti pun berharap tidak ada lagi anak yang tega menelantarkan kedua orang tua mereka, terlebih di kala masa tua dan tidak berdaya. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, saya Fajar Adi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung dengan Ibu Trima, ibu yang dititipkan ke panti jompo oleh anak-anaknya, dan Putu Chandra Dewi Karda, pengajar Departemen Sosiologi FISIP UI. Namun terlebih dahulu kita ke Ibu Trima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Trima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu Trima, apa kabarnya Ibu? Baik. Gimana Ibu? Kerasan, nyaman tinggal di panti? Ya, betah udah kerasan. Udah berapa hari Ibu di panti? 6 hari. Ibu, kira-kira apa sih Bu alasan anak-anak Ibu menitipkan Ibu atau menaruh Ibu di panti? Ya, kurang tahu ya. Ibu, ini udah beberapa hari Ibu ada di panti. Sejak Ibu dititipkan, apakah ada dihubungi oleh anak-anak Ibu, berkomunikasi dengan anak Ibu? Nggak pernah. Ibu pernah mencoba menghubungi mereka? Nggak pernah, orang nggak pegang HP. Nggak ada nomornya sama sekali. Jadi terakhir ketemu sama anak kapan Ibu? Ya waktu diantar kemari. Nah, jadi Ibu kalau sekarang ngobrol, curhat sama siapa Ibu? Nggak pernah curhat, nggak pernah ngobrol. Ya cuman sama mbak-mbak yang di panti. Nah, Ibu Trima sebelum tinggal di Gria emang tinggal sama siapa Ibu? Saya tinggal sama adik saya. Cuman karena dia habis nikah, jadi saya... Lalu Ibu, gimana Ibu perlakuan anak-anak Ibu ketika Ibu masih bersama dengan keluarga sebelum di panti? Ya, jauhan semua sih. Yang 2 di Jakarta, yang 1 di Pekalongan. Ibu, emang anak-anak ada berapa Ibu? Ada 3. Semuanya ada di satu kampung sama Ibu apa gimana? Di Jakarta 2, di Pekalongan 1. Ikut suami juga. Semuanya bekerja? Iya. Kenapa nggak tinggal sama anak-anak Ibu? Anak-anak pada nggak mampu. Soalnya masih nyampur orang tua, mertua. Nggak mampu. Ketika anak-anak memutuskan untuk menaruh Ibu di panti jompo, lalu tanggapan Ibu ke anak-anak seperti apa ketika itu? Ya saya nggak tahu sih, nggak tahu udah di sini diserahin gitu aja. Ya saya pasrah aja udah. Nah, kalau di panti sendiri Ibu sudah ada teman, Ibu sudah ada teman ngobrol kah di panti? Ya ada, mbak-mbaknya. Banyak. Baik-baik Ibu di sana? Baik-baik. Ya nemenin di kamar, yang suka mandiin. Nah, ini harapan Ibu dengan anak-anak seperti apa Ibu? Ya, sampai sekarang belum ada komunikasi. Ingat aja sama orang tua gitu. Ibu kayaknya kelihatannya murung nih, kayaknya sedih nih Bu. Kalau anak-anak Ibu menonton, apa sih yang ingin Ibu sampaikan? Ya saya sampaikan cuman
supaya inget aja sama orang tua gitu. Apa yang selalu Ibu doa panjatkan untuk anak-anak? Ya semoga panjang umur, lapang rezekinya, berkah ono sandang pangannya, paring ono kemudahan segala urusannya, paring ono terkabul cita-citanya aja. Ibu kangen sama anak-anak Ibu? Ya kangen sih ada. Apa yang sih dikangenin dari anak-anak Ibu? Ya biasanya tuh tegur siapa gitu sama cucunya. Ini terus jauhan, nggak tahu tempatnya. Kalau cucu-cucu ada berapa sekarang Ibu? 8. Ada 8. Ya. Ada yang paling dekat sama Ibu nggak? Nggak ada. Kenapa Ibu kok nggak dekat sama cucu-cucunya? Ya memang karena jauh. Di Pekalongan dan Jakarta 4, di Pekalongan 2 nggak ada yang dekat. Oke. Baik Ibu, baik. Terima kasih banyak Ibu Trima. Saya doakan Ibu cepat sehat selalu. Terima kasih. Harapan Ibu semoga cepat kembali berkumpul dengan keluarga dan semoga anak-anak Ibu menonton. Dan semoga Ibu cepat pulang ke rumah bersama keluarga Ibu. Terima kasih banyak Ibu Trima. Sehat selalu Ibu Trima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, dan kita sudah terhubung dengan Ibu Putu Chandra Dewi Karda selaku pengajar Departemen Sosiologi FISIP UI. Selamat siang Ibu Doli, sapanya Ibu Doli ya? Iya, selamat siang. Itu nama panggilan saya. Iya, Ibu Doli, bagaimana tanggapan Ibu Doli dengan fenomena adanya anak yang menyerahkan ibunya ke panti jompo? Iya, kalau memang dilihat ada fenomena itu ya, saya pikir saat ini bisa jadi sudah terjadi ada pergeseran atau perubahan nilai yang berkaitan dengan keluarga, ya. Dan juga bisa jadi ada pergeseran di dalam memandang fungsi keluarga itu sendiri. Gitu. Bahwa di masa lalu gitu ya, atau di masa yang mungkin beberapa tahun yang lalu gitu ya, itu masih nilai bahwa anak yang adalah pihak yang dianggap paling terbaik untuk merawat orang tua gitu ya pada saat sudah lansia itu dinilai mungkin saat itu sangat tinggi dan itu dianggap yang paling baik. Nah, kalau kita bicara pada saat sekarang bisa jadi itu yang sudah terjadi perubahan atau pergeseran. Itu di mana anak belum tentu dianggap sebagai pihak atau belum tentu merasa sebagai pihak yang paling baik untuk kemudian melakukan fungsi perawatan terhadap orang tua itu. Ya, di satu sisi juga ada institusi-institusi di luar keluarga yang kemudian bisa menggantikan fungsi dari pengasuhan orang tua itu yang kemudian tadinya itu selalu dianggap terbaik dilakukan oleh anak. Seperti itu. Ya Ibu Doli, ini ada anggapan jika di luar negeri ini menaruh orang tua ke panti adalah sesuatu yang lumrah. Namun apakah budaya ini pantas dilakukan di Indonesia? Mungkin istilahnya bukan pantas atau tidak pantas ya, tetapi memang kita harus lihat setiap masyarakat konteksnya berbeda gitu ya. Dan kalau bicara Indonesia memang saat ini kan sebenarnya nilai kekeluargaannya itu masih cukup erat ya. Maksudnya kalau dibandingkan dengan masyarakat Barat gitu misalnya. Jadi kan memang nilai keluarga gitu ya. Kemudian kedekatan terhadap keluarga masih dianggap satu hal yang bernilai tinggi gitu ya, bernilai tinggi. Tapi itu tadi bahwa mungkin sudah terjadi pergeseran, jadi tidak mayoritas lagi semua melihatnya seperti itu gitu ya. Tapi ada yang sebagian mungkin lebih aspek pertimbangannya berbeda. Jadi misalnya tadi kalau kemudian anaknya tadi tidak mampu secara ekonomi, mungkin pemikirannya daripada terlunta-lunta kalau dia yang merawat, dan dia mungkin merasa ada institusi lain selain dia yang justru
di dalam pandangan anaknya itu adalah dianggap lebih bisa merawat ibunya lebih baik dibanding dia gitu. Jadi apa namanya, ini kita bisa dikatakan mungkin mix kali ya, percampuran ya. Di satu sisi mulai ada maksudnya nilai-nilai tentang keluarga juga masih cukup kuat, tapi di satu sisi juga sudah ada pertimbangan-pertimbangan gitu yang di luar keluarga yang juga saya tidak bisa bilang modern juga ya, tetapi ada alternatif lain yang kemudian itu sekarang juga cukup banyak dijadikan pertimbangan lain gitu. Jadi nggak cuman sepenuhnya harus anak, harus keluarga gitu. Itu bukan lagi sesuatu hal yang dianggap paling baik dan terbaik begitu. Nah, Bu Doli, dengan beragam kasus serupa yang terjadi di Indonesia, sebenarnya apa aja sih penyebab faktor orang tua dititipkan atau ditaruh di panti jompo? Saya pikir beragam ya. Maksudnya satu tadi pertimbangan bahwa anak memang merasa tidak mampu secara ekonomi ya, dan ada institusi lain Panti Werda yang memang bisa menampung yang kategorinya keluarganya tidak mampu secara ekonomi. Itu satu hal, ada seperti itu. Yang kedua, saya pikir di satu sisi juga anak yang kemudian memiliki pertimbangan sendiri bahwa dia tidak bisa, ini bicara yang mungkin maksudnya gini, secara ekonomi mereka mampu, tetapi mereka merasa tidak memiliki cukup waktu untuk bisa merawat orang tuanya dengan baik. Ya gitu. Jadi itu juga jadi bisa salah satu opsi bahwa buat mereka daripada tidak terawat dengan baik. Itu juga institusi lain yang kemudian dipilih untuk merawat ibunya, ayahnya gitu. Baik, terima kasih banyak Ibu Doli telah berbagi bersama kami. Juga semoga ini juga sebagai inspirasi untuk kita semua sebagai seorang anak, kita bisa memandang bahwa dari peristiwa tadi bahwa sesusah apapun kondisi kita, serese apapun orang tua kita, bahwa pintu surga paling terdekat adalah di bawah kaki Ibu. Terima kasih banyak Ibu Doli. Ya, jadi baik, sama-sama. Ya, pemirsa, tempe mendoan kini resmi ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa bersama rekan saya Loviana Dian sesaat lagi.